Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirina wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada petang ini kembali kita diizinkan Allah berada di tempat ini, sama-sama mengaji. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah yang maha besar. Mudah-mudahan Allah menerima sebagai tanda syukur kita kepadanya atas nikmat sehat yang diberikannya dan nikmat sempat yang dikaruniakannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita cintai, yang kita ta'zim dan kita hormati, dan mudah-mudahan kita teladani. Semoga selawat dan salam tersebut menjadi ungkapan cinta kita kepadanya, sebagai doa, sebagai tanda kita ingat jasa-jasanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Semoga selawat juga bersambung kepada para istri, anak-anak dan keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, turun hujan menyejukkan, seperti mudah-mudahan menyejukkan seperti Allah menyejukkan dada kita dengan iman dan Islam. Allahumma sayyiban nafi'ah, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Qala al-imam Muslim rahimahullah ta'ala fi bab ithbat at-takbir fi kulli khafdin wa raf'in fi as-salah illa raf'ahu min ar-ruku' fa yaqula fihi Sami Allahu liman hamidah. Bab menetapkan disyariatkannya takbir, yaitu membaca Allahu Akbar fi kulli khafdhin, setiap
turun, wa raf'in dan setiap naik, atau setiap merunduk dan setiap bangkit, fis salah dalam salat. Jadi ketika turun baca takbir dan naik pun baca takbir. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa raf'ahu minar ruku', kecuali bangkitnya dari ruku'. Fayaqula fihi, dia katakan atau dia baca sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bab ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pada awal dulu sebagian sahabat tidak bertakbir. Tidak bertakbir di setiap turun dan naik. Mereka hanya takbir ketika takbiratul ihram. Wallahu alam, ini terjadi khilaf dulu di kalangan sahabat. Ada yang mengatakan takbir intiqal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Selain takbiratul ihram, sebagian mengatakan syar'i, sebagian mengatakan tidak. Alasannya seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, karena sebagian mereka belum sampai kepadanya hadis itu. Belum sampai kepadanya hadis itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, karena memang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak semuanya mendengar hadis langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sering atau ada di antara sebab-sebab terjadi khilaf di antara mereka, khususnya para ulamanya, di antara sebab ikhtilaf ulama adalah belum sampai dalil kepadanya. Makanya terjadi khilaf pada masa itu, di awal-awal masa atau di awal-awal masa sahabat setelah Nabi wafat. Terjadi khilaf karena di zaman Nabi tinggal mereka tanya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah sampai, maka khilaf itu hilang. Nah, setelah sampai dalil, khilaf itu hilang sehingga ijma. Sehingga terjadilah ijma, disyariatkannya takbir dalam setiap perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Selesai baca Al-Fatihah, baca surah, maka ruku', pindah ke rukun ruku', maka ditandai dengan takbir Allahu Akbar. Setelah dalil ini, hadis ini sampai, hadis Abu Hurairah ini sampai, maka mereka akhirnya sepakat dan tak ada lagi khilaf. Ini kan bagus nih. Jadi kita, bagi yang belum dulu sampai hadis kepadanya, dan wajar sekali kalaulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, yang merupakan pondasi berdirinya ilmu usul fikih dan usulul hadis, karena siapa yang mengumpulkan antara hadis dengan fikih, maka dia telah mengumpulkan Islam semuanya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau bi jami'i sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui ada seorang ulama yang ahli dan yang berilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Nah, apa alasannya ini? Apa hikmahnya? Masih lupa?
Apa hikmahnya? Tidak ada seorang pun ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi, supaya tidak ada yang maksum setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena maksumnya Nabi mukjizat. Kalau ada yang menguasai seluruh sunnah di antara umatnya, berarti dia seperingkat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sama juga kata Imam Syafi'i lagi, tidak satu pun seorang Arab, tak ada satu pun orang Arab yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Karena beliau mendapat predikat afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih, sehingga menguasai seluruh bahasa Arab. Maka bila bertentangan perkataan Nabi, dan sabit dari Nabi memang seperti itu riwayatnya, dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, kita katakan selamat tinggal kaedah ini lebih tinggi dari kaedah. Sama, bahasa Arab yang asli diriwayatkan dari orang Arab bertentangan dengan kaedah nahwu dan saraf misalnya yang dibawa oleh ulama-ulama bahasa, kita katakan selamat tinggal kaedah bahasa Arab lebih tinggi dari kaedah. Sama dengan kaedah-kaedah fikih, usul fikih yang dirumuskan oleh para ulama, yang dipadu dan dipadankan dari banyak hadis atau banyak dalil, ketika bertentangan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sahih dan sharih dan belum dinasakh, maka kita katakan selamat tinggal kaedah usul fikih, kaedah fikih ini lebih tinggi dari kaedah usul fikih dan kaedah fikih. Terjelir bu ya. Jadi balik, kita meninggikan kaedah daripada dalil. Padahal kaedah itu lahir dari dalil. Sama dengan mendahulukan ayam daripada talu. Padahal talu berasal dari ayam. Kan tidak ada talu sebelum ada ayam lah. Mana ada ayam ada talu? Hah? Makanya disabit talu ayam, tidak ayam talu. Kaum muslimin khilaf juga ya, khilaf masalah ini. Hah? Pak, talu lah ayam lah. Talu ayam lah. Tanya ke ada raja talu. Kalau tidak ada ayam, tidak ada talurnya. Iya kan? Kalau ada talur, tentu ada ayam lah. Ya, lah digoreng itu apa? Kan ada ayam lah. Jadi kamu muslim. Iya dah Pak. Mana ada talu pada ayam. Wallahu musta'an. Jadi bahan dari kaedah-kaedah itu kan bahasa. Maka bila bertentangan, maka bahasa didahulukan. Bila berkenangan kaedah dengan dalil, yang kaedah itu dirumuskan dari dalil, maka kita katakan di sini pengecualian. Makanya ulama mengatakan ungkapan yang masyhur likulli qa'idatin mustasna. Setiap kaedah itu ada pengecualian. Baik ke sini. Kalau masih jauh sekali kita pergi nanti lupa jalan pulang. Ya, balik sini. Jadi pada asalnya ada khilaf. Maka setelah diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah, sehingga di ujung hadis nanti dia sebutkan, inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya orang yang benar-benar paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imran bin Husain, dalam riwayat ini juga nanti disebutkan, salat di belakang Ali bin Abi Thalib dengan takbir-takbir tadi, lalu komentar Imran bin Husain, sasifulan ini hadzal rajul yudzakiruna bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama. Ini laki-laki ini maksudnya Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita kepada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram. Qala al-Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi wa ala sairil ulama. Wa haddatsana Yahya bin Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya, yaitu Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi.
Qala, dia berkata, qara'tu ala Malik. Saya membacakan kepada Malik. Artinya ini ard. Murid membaca kitab gurunya di depan gurunya. Ini nama salah satu dari 8 cara periwayatan hadis. Yaitu murid membacakan kitab didengar oleh guru dan guru mentakrir atau membenarkannya. Qara'tu ala Malik, saya membacakan hadis ini kepada Malik. Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi Abu Abdullah al-Himyari, imamu dari hijrah, imam salah satu dari imam mazhab yang 4, yaitu mazhab Maliki. Dia adalah imam Darul Hijrah. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab masyhur dengan Az-Zuhri, dengan Ibnu Shihab, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, adalah orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi dari Waliul Amri, dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Secara resmi dia yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran, tapi secara individu dan personal banyak ulama-ulama yang sebelumnya yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. An Abi Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, ayahnya konglomerat, anaknya ulama besar. Nah, jadi siapa-siapa yang kaya-kaya sekarang bercita-citalah punya anak ulama, karena ini akan mengekalkan namanya nanti. Ya, akan mengekal namanya. Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya, dia banyak mengukir sejarah indah dalam dunia infak, sedekah, wakaf, menolong orang yang berhutang dan seterusnya. Tapi tidak habis-habis piti. Nah, tidak habis-habis duitnya. Semakin banyak diinfak, semakin banyak datangnya lagi. Sehingga ketika beliau meninggal, dikonversikan dengan rupiah hari ini, kekayaannya tidak kurang dari 700 lebih miliar. Ya, sehari orang memotong-motong emas batangannya, tidak selesai membaginya. Belum piti lagi. Tapi tahu tidak wasiatnya sebelum meninggal, hanya lebih kurang 3.000 ekor sapi, ekor kambing, ya, lebih kurang 3.000 ekor kambing, dan berapa lagi sapi. Jadi wasiat tak boleh lebih sepertiga kan. Jadi banyaknya wasiatnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, orang yang dijamin masuk surga. Nah, Abu Salamah anaknya salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in ala khilaf as-sabi'. Yang ketujuh ada khilaf di antara para ulama, dan salah satunya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Madinah penuh dengan para fuqaha, dan yang paling faqih di antara mereka ada 7 yang terkenal. Salah satu yang disebutkan adalah Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yusalli lahum, beliau salat menjadi imam mereka. Yusalli lahum maknanya ada yusalli bihim. Yusalli lahum yaitu salat menjadi imam mereka. Fayukabbir kullama khafadha wa rafa', maka beliau bertakbir setiap atau tatkala turun dan naik, tatkala merunduk dan tatkala bangkit. Falamman sarafa, tatkala beliau selesai, qala,
Dia berkata, "Wallahi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, saya adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia mencontohkan salat yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi perintahkan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian melihat saya salat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena salat yang paling sempurna adalah salat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mempelajari salat Nabi adalah sama dengan orang yang ingin mempelajari salat yang paling sempurna. Maka ikutilah cara Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan tinggal lagi kita memelihara niatnya. Ini sudah niat sudah rusak juga, caranya juga sudah mulai menyimpang pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inni wallahi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya demi Allah yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Nah, yang disebutkan di sini adalah bertakbir setiap turun dan naik. Menjadi dalil apa yang disebutkan dalam judul bab, yaitu bertakbir setiap turun dan setiap naik. Ditambah dengan takbiratul ihram. Dari hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ila sholati istaqbala al-qiblata fakabbar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau menghadap kiblat kemudian takbir. Itu takbiratul ihram. Pada asalnya atau banyak di antara sahabat waktu itu yang salatnya takbirnya hanya saat takbiratul ihram. Tetapi Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ingin menunjukkan kepada mereka. Dan riwayat selanjutnya nanti akan menjelaskan kapan dia menjadi imam mereka, di saat beliau diangkat oleh Marwan Ibnul Hakam menjadi gubernur Madinah. Jadi ternyata perawi hadis bisa jadi gubernur. Siap-siap aja lah. Ya, perawi hadis bisa jadi gubernur. Gimana tidak? Dia menerapkan apa yang disampaikan dan dilihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi adalah orang yang paling adil sejak dunia terkembang ini, di antara pemerintah yang pernah memerintah, Nabi yang paling adil, maka siapa yang paling banyak ilmunya dan menerapkan sunnah Nabi pasti lebih adil dan pasti lebih bertakwa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu punya modal itu. Yaitu dilihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang berhak menjadi imam pada asalnya adalah orang yang memimpin kita. Sebenarnya kalau bisa yang jadi imam kita ini Pak Bupati. Cuma Pak Bupati sayang terlambat ngapal Quran. Nah, itu masalahnya. Makanya besok-besok untuk jadi bupati harus habis Quran. Nah, supaya ya kita sering bertemu dengan bupati. Sebab kalau ke kantor pakai proposal, kalau sikot cukup salam tempel. Kan ya? Bupati kalau kamu saji kan sagan ndak bupati. Ya kan? Paling olah kanjang kayaknya Pak ya. Ndak kan mungkin salai betul ko sigara deh mesti 10 minimal kan. Malah terima kali datang kamu saji. Kan banyak dapat impak dah. Nah, makanya angkat bupati yang hafiz Quran. Nah, kalau Allah hafiz, soalnya karantina hafiz Quran. Insyaallah. Ya, karena Quran itu ya membuat orang hebat, membuat orang cerdas, orang bijak. Gimana tidak? Datang dari Rabbul Alamin, Al-Alimul Hakim. Jadi ke depan harus disiapkan para gubernur, para bupati dan presiden orang hafiz. Jadi masya Allah.
Kalau sudah itu nanti ya bawa usaha dan pergi Jakarta pergi solat ke Istiqlal dulu. Ya nak solat di belakang presiden. Lama bocor kan? Malah kalau mak bocor kan tentu apa kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saat itu insyaallah taala Allah bukakan keberkahan kepada negeri yang tercinta ini. Amin. Ya Ustaz nak cayong panjodor. Lainnya. Nah, jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau tak pernah bercita-cita jadi khalifah, tak pernah bercita-cita jadi gubernur. Tetapi ketika amanah itu diberikan, ternyata dia bisa. Dan dia punya kunci rahasia yang bagus, yaitu birrul walidah, berbakti pada ibunya. Sebelum pergi bertugas, pergi ke ibunya dulu. Setelah pulang belum jumpa keluarganya, dia temui ibunya dulu. Awak enggak, kalau nak pergi ke amat lapor ke bini dulu. Itu beda. Kalau dah boleh abang pergi ke mamak yaunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dapat pisah terbatas 5 minit saja katanya. 2 bini rumah mamak boleh dapat telefon kita. Allah musta'an. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, enggak, Abu Hurairah tidak. Sebelum pergi kerja jumpa emaknya. Keduanya saling mendoakan, rahimakillah haitsu rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku karena engkau telah mendidikku di waktu kecil. Dijawab oleh ibunya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakallah ya bunai haitsu barartani kabira. Ya, wahai anakku, semoga Allah merahmatimu karena engkau telah berbakti kepadaku di saat tua. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dapat doa orang tua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua mustajab ya. Doa orang tua mustajab. Jadi kalau kampai bakojo minta izin ke omak, datuk ke ayah. Jangan minta izin ke bini, tua bos saja omak. Alam para kalau preso dompet, bukan dompet abang lo kalau pergi ke mama. Anan toko-toko siga kaluru, ganti toko jingga. Allah musta'an. Jingga. Apa nomornya? Ungu ya, ungu. Dan dalam warna adalah kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis ini menunjukkan judul bab tadi isbatut takbir fi kulli khafdin wa rafa. Kemudian berkata imam kita Muslim rahimahullah ta'ala, masih banyak riwayatnya, hadatsana Muhammad ibn Rafi', telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Rafi' juga An-Nisaburi, sekampung dengan Yahya bin Yahya, sekampung dengan Imam Muslim sendiri. Qala hadatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani, sahibul Musannaf, penulis kitab Al-Musannaf yang masyhur. Qala akhbarana Ibnu Jurayj, telah memberitakan kepada kami hadis ini Ibnu Jurayj, yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj Al-Makki Abu Muhammad Al-Qurashi. Beliau adalah seorang muhaddis dan faqih di Makkah pada masanya. Juga penulis beberapa kitab. Nah, qala akhbarani Ibnu Syihab. Dia mengatakan telah menceritakan kepadaku hadis ini Ibnu Syihab, ya Zuhri yang tersebut pada sanad sebelumnya. An Abi Bakr bin Abdurrahman, dari Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham. Annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bila berdiri salat yukabbir, bertakbir. Ini lebih rinci dari yang sebelumnya. Tadi kan secara global, sekarang secara rinci. Qala yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka. Bertakbir ketika berdiri dan bertakbir ketika dia ruku'. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata, sami'allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku' membaca sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku',
ketika dia mengangkat atau meluruskan punggungnya dari rukuk. Rukuk kan punggungnya bengkok ya. Iya. Artinya dia dalam keadaan posisi rukuk, yaitu posisi berapa itu? 90 derajat ya, 90 derajat. Nah, dan ini harus lurus. Ya, dalam rukuk itu seperti yang digambarkan oleh sebagian sahabat perawi hadis, bahwasanya diletakkan gelas berisi air di atas punggung Nabi ketika rukuknya tidak tumpah. Jadi kalau seandainya begini rukuknya tumpah apa enggak? Kalau begini tumpah juga, berarti harus lurus. Bagusnya kalau kita tidak yakin, tuh suruh kawan nengoknya. Kalau perlu di shooting. Jadi shooting setelah menjelaskan keuangan, kadang punggung awak nak lui kadang dah. Awak jelaskan lurus, ternyata punggung kita tidak lurus. Nah, ini muskilah. Nanti ditiru oleh orang ketika kita rukuk dalam keadaan punggung kita seperti mendaki Gunung Singgalang. Nah, ya tidak tidak lurus, tetapi seperti mendaki atau seperti menurun. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dan membaca takbir ketika mengangkat tulang sulbinya minar ruku' dari ruku'. Thumma yaqul, kemudian dia berkata wa huwa qa'imun, ketika sudah dalam posisi berdiri, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Nah, ya Rabb kami, bagimulah segala pujian. Nah, ada yang dalam riwayat lain ada tambahan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi, dan seterusnya. Nanti akan di babnya lebih dijelaskan. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika turun untuk sujud. Nah, bertakbirnya apakah setelah turun atau sebelum turun atau mulai dari turun sampai turun? Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, adalah takbirnya dipanjangkan. Makanya kalau ada imam nanti Allahu Akbar panjang, itu karena dimulai dari bergerak turun sampai benar-benar sudah sujud. Jadi panjang. Cuma kadang-kadang ada yang terlalu panjang pula, seperti yang diceritakan imam di Jakarta. Orang sudah sujud, beliau baru meletakkan lutut kanannya. Nah, itu bahaya. Makanya kalau imam sudah tua, tuan-tuan hati-hati, jangan terlalu cepat. Tunggu selesai barnya, ya selesai Allahu Akbar. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam kita boleh iktimam bahwasanya ketika berjamaah harus pastikan imam sudah dalam posisi sujud baru kita sujud. Jangan pas kita sudah sama, padahal beliau mungkin lama sedikit gerakannya. Nah, ini penting diperhatikan karena banyak sekali terjadi imam yang lambat gerakannya, makmum cepat gerakannya, sehingga mendahului imam sama dengan salatnya batil. Salatnya tidak sah. Bukan jemaahnya saja, salatnya tidak sah. Allahul musta'an. Taib, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Artinya duduk antara dua sujud. Summa yukabbiru hina yasjud. Kemudian takbir lagi ketika sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud untuk rakaat kedua. Thumma yaf'alu mithla dzalika fi sholati kulliha. Kemudian beliau melakukan itu dalam salat, maksudnya dalam setiap rakaat salat. Hina yaqdiha, ketika beliau melakukannya, wa yukabbiru hina yaqumu minal mathna ba'dal julus. Dan beliau juga bertakbir ketika berdiri dari rakaat kedua selesai tasyahud awal, selesai duduk tasyahud awal. Thumma yaqulu Abu Hurairah,
Kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya adalah yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antusiasnya sahabat untuk mencontoh salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang salat ini andalan. Salat ini yang menjadi patokan, barometer diterima tak diterimanya amalan yang lain. Barometer hebat tak hebatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pas kita pulang kampung nanti ke akhirat, yang pertama ditanya adalah salat kita. Yang pertama ditanya adalah salat kita, yang pertama dihisab. Kalau baik salatnya, amal yang lain insya-Allah mengikut baik. Bila buruk salatnya, amal yang lain ikut pula buruk. Semoga Allah SWT gerakkan hati kita untuk senantiasa menjaga kemiripan salat kita dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini tentang takbirnya dulu. Nanti belum lagi gerakan-gerakan yang lain yang akan disebutkan dalam masanya insyaallah taala. Sepertinya waktu salat sudah masuk. Ya, kita azan dan kita lengkapi setelah salat biiznillah taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas حي على الفلاح.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Imam Muslim melawatkan hadis dalam bab ini. Qala haddatsani Muhammad ibn Rafi'. Telah menyampaikan hadis ini kepadaku Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi yang tersebut dalam sanad sebelumnya. Qala haddatsana Hujain. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Hujain, yaitu Hujain ibn al-Musanna, Hujain ibn Musanna al-Yamani, Abu Umar al-Baghdadi, Abu Umar al-Baghdadi. Qala haddatsana Al-Laits, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Laits, itu Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri, thiqatun faqih, imamun hafiz. Beliau setara dengan Imam Malik dalam fikihnya, tetapi tidak punya mazhab fikih. Ini tandanya pula bahwa bermazhab tidak wajib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. An Uqail, dari Uqail, yaitu Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili. Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili, thiqatun sabtun min athbatin nasi ibn Zuhri. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab yang tersebut juga dalam surat sebelumnya, yaitu Az-Zuhri, yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah resmi pemerintah Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Qala akhbarani Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris, juga yang sudah disebutkan dalam sanad sebelumnya, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu idza qama ila salati yukabbir, apabila berdiri salat beliau bertakbir. Ini takbiratul ihram. Hina yaqum, ketika sudah berdiri, bimithli hadits Ibn Juraid, sama persis dengan hadis Nujuraid yang pada riwayat kedua tadi. Disebutkan detail sampai selesai seluruh rakaat. Walam yazkur qaula Abi Hurairah, tapi dia tidak menyebutkan, ya riwayat ini tidak menyebutkan, yaitu riwayat Uqail dari Ibnu Shihab, tidak seperti riwayat Ibnu Juraid dari Ibnu Shihab menyebutkan perkataan Abu Hurairah di ujungnya, inni asbahukum salatan bi Rasulillah, saya paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini tidak disebutkan oleh Uqail. Biasa sebagian ulama atau sebagian ahli hadis, sebagian perawi hadis menyebutkan, sebagian tidak. Itu ada yang hanya fokus pada matan hadis, ada yang juga menyebutkan perkataan perawi. Qala, berkata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Harmalah bin Yahya, telah menceritakan hadis ini kepadaku Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri, yaitu salah satu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau yang mengatakan Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i rahimahullah sangat kami cintai, tetapi al-haq, kebenaran, lebih kami cintai. Karena ini yang diajarkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah kepada murid-muridnya dimanapun dia mengajarkan ilmu, yaitu cinta kebenaran lebih daripada cinta kepada seseorang, ya, karena seseorang tadi sudah kita sebutkan tidak ada yang menguasai seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dikumpulkan ilmu ini ke ilmu yang ini, tak satu pun sunnah yang hilang dari umat. Oleh sebab itu, maka apalagi zaman ini, Imam Syafi'i mengatakan itu di zaman Imam Ahmad, di zaman dia bertemu dengan Imam Malik, apalagi di zaman kita ini. Kalau ndak kata syekh saya, ndak tu katanya, ndak sunnah. Ini keliru besar kita. Ini keliru besar. Jadi asal ndak tentu dia Buya Rasman, ndak hadis sudahnya. Auzubillah. Ini perkataan yang tidak pada tempatnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Harmalah bin Yahya Tujibi Al-Misri qala akhbarana Ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ibn Wahab, yaitu Abdullah Ibn Wahab Al-Misri, athbatun nasi fi Malik, orang yang paling thabit riwayat muwatta'nya dari Imam Malik ibn Anas, dan juga faqih. Menyalin pokionya gurunya sendiri, Imam Malik. Jadi Abdullah bin Wahab juga faqih. Nah,
Qala akhbarani Yunus. Dia berkata telah menceritakan kepadaku hadis ini Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili. Yunus ibn Yazid al-Aili juga thiqah. An Ibn Shihab dari Ibnu Shihab Az-Zuhri yang tersebut pada sanad sebelumnya. Qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman. Telah memberitakan kepadaku hadis ini Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ala khilafin fis sabi'. Anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kana hina yastakhlifuhu Marwan 'ala al-Madinah. Abu Hurairah ketika menjadi gubernur di Madinah di atas diangkat oleh Marwan Ibn al-Hakam, salah satu khulafa Bani Umayyah, untuk menjadi gubernur di Madinah. Idza qama lis-salatil maktubah, bila beliau berdiri atau mendirikan salat wajib, berarti jadi imam nih. Kabbara, bertakbir. Fadzakara nahwa hadits Ibnu Juraij. Lalu dia sebutkan, yaitu Yunus bin Yazid menyebutkan riwayat nahwa hadits Ibnu Juraij, mirip seperti hadis Ibnu Juraij tadi yang menceritakan detailnya takbir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadisihi, di dalam hadisnya ada tambahan fa idza qadaha wa sallama, di saat apabila dia selesai melaksanakan salat, wa sallama, dan mengucapkan salam, aqbala ala ahli masjid, dia berpaling menghadap ke orang yang ada di masjid, ke jemaah maksudnya. Qal, dia berkata, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya seperti adalah yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini mendukung riwayat Ibnu Juraij yang menyebutkan ini, walaupun Yunus ibn Yazid tidak menyebut, walaupun sebelumnya Uqail tidak menyebutkan. Baik, isinya sama dengan hadis yang sebelumnya. Qala rahimahullah, dalam hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibn Mahran Ar-Razi. Muhammad ibn Mahran Ar-Razi Al-Jammal, Al-Thiqatul Hafizul Jawwal, berkata Abu Bakar ibn A'yan. Abu Bakar ibn Al-A'yan mengatakan masyaikh Khurasan thalatha. Syekh-syekhnya orang Khurasan itu, kalau bahasa kita sekarang tuan gurunya. Orang Khurasan itu, Khurasan kan penuh dengan para ulama waktu itu. Nah, di masa itu tuan guru mereka ada 3, yaitu Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadathani Al-Baghlani. Warja Al-Baghlani juga guru Imam Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Muhammad ibn Ja'far ibn Mahran Ar-Razi ini. Muhammad ibn Mahran Ar-Razi ini. Dan yang ketiga adalah Ali ibn Hujr. Ali ibn Hujr Al-Khurasani. Ini 3 orang ahli hadis besar di masanya di Khurasan, dan ketiga-tiganya adalah guru imam kita Muslim. Makanya berguru pada guru besar, insya Allah melahirkan murid-murid yang besar. Maka berbesar hatilah ketika bertemu dengan guru-guru yang besar. Insya Allah kita akan menjadi orang besar. Tapi harus sabar duduk di situ supaya besok bisa duduk di sini. Gitu, guru kami itu selalu pesan gitu dulu. Kamu nak duduk di sini ya? Iya, harus sabar duduk di situ sampai saya mati dulu kan. Enggak. Maksudnya artinya bila sabar jadi murid, insya Allah tak lama akan jadi guru. Tak lama kita akan jadi guru. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dulu menyiapkan Abu Yusuf untuk menggantikannya. Masih ingat kan kisah Abu Yusuf rahimahullah ta'ala? Tapi karena Abu Yusuf waktu itu dipuji oleh Abu Hanifah ketika dia sakit, akhirnya terpancing pula dia buat majlis, gurunya masih hidup. Dibuatnya majlis di dalam masjid yang sama, Masjid Kufah itu. Akhirnya karena orang suka, yang pada yang muda-muda kan suka ya, ustaz muda kan, pandai pula retorika. Akhirnya pergi ke sana, terseraplah sebagian murid Abu Hanifah. Akhirnya Abu Hanifah uji dengan ujian yang sangat berat. Ya, ujiannya, pertanyaannya susah dijawab. Ya.
Dia kirim seorang untuk bertanya ke Abu Yusuf biar dia paham, belum masanya untuk menandingi syekh gitu ya. Akhirnya dikirim pertanyaan. Ya, intinya ada seseorang datang ke tukang jahit bawa pakaian yang mahal untuk buat pakaian untuk dirinya. Nah, tukang jahit merasa kagum lihat kain itu. Pas datang orang yang punya, besok diingkarinya. Tidak ada, tuan, tidak ada bawa pakaian di sini. Diingkarinya. Akhirnya terjadi perselisihan antara keduanya sampai ke polisi. Akhirnya diperiksa, ternyata kain itu ada di situ, sudah jadi baju, sudah jadi kain. Terbuktilah, polisi kan pandai dia membuktikannya kan. Akhirnya lalu ditanyakan itu, apakah tukang jahit ini berhak mendapatkan upah atau tidak? Kalau dijawab berhak, salah. Dijawab tidak, juga salah. Nah, dijawab apa? Berhak, salah. Dijawab tidak berhak, salah. Apa itu yang kayaknya? Wah, tanya oleh Syekh, tanya cik Syekh ni. Tanya pertanyaan seperti tadi. Kata Abu Yusuf, berhak katanya, salah katanya. Akhirnya, oh iya, soalnya ini kan. Akhirnya tidak berhak, salah katanya. Ini bukan kamu yang bikin pertanyaan ini, kata. Siapa yang mempertanyakan? Akhirnya Abu Yusuf langsung pergi ke majelis Abu Hanifah dan mohon maaf kepadanya. Akhirnya kembali berguru pada Imam Abu Hanifah rahmatullahi taala alaihi. Dan memang Abu Yusuf setelah Abu Hanifah menjadi khalifahnya Abu Hanifah rahmatullahi alal jami'. Kaum muslimin, jadi sabar dulu di situ, besok kalau tak capek jatin guru dah hanya mati capek. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini Muhammad ibn Mahran Ar-Razi, salah satu dari tuan gurunya Khurasan pada masa itu. Beliau hidup atau wafat di tahun 239 Hijriah salam. Qala hadatsana Al-Walid ibn Muslim, telah menceritakan hadis ini kepada kami Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi, thiqatun lakin mudallis. Qala hadatsana Auza'i, tapi di sini dia tidak tadlis karena dia menyebutkan hadatsana. Telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Auza'i. Al-Auza'i adalah Abdurrahman ibn Amr Abu Amr Al-Auza'i, imamu ahli Syam. Di masa itu seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa ada 4 fuqaha yang jadi rujukan pada masa itu. Beliau wafat tahun 170 subhanallah 170 Hijriah atau sekian, dan semasa dengan Imam Malik rahimahullah. Jadi ada 4 fuqaha yang jadi rujukan. Bila semua sepakat sama seperti sepakatnya imam yang 4 hari ini, yaitu Malik di Madinah, di Hijaz, Sufyan Ats-Tsauri di Irak, masih lupa. Baik, Al-Auza'i di Syam, dan Al-Laits ibn Sa'ad baru tadi di Mesir. Di antara mereka ini ahli fikihnya, mujtahid mutlaknya pada masa itu. Cuman yang mazhabnya yang eksis sampai hari ini hanya Imam Malik. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah lebihkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Padahal mereka itu setaraf itu. Jadi kalau sepakat 4 ini, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Laits ibn Sa'ad dan Imam Malik, sama dengan sepakatnya Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik dan Abu Hanifah dalam suatu masalah. Tapi yang awet mazhabnya hanya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Awak buat mazhab awal kan tak ada kan? Ya ikut sajalah yang ada. Ikut aja ada. Nah, kalau Allah beri rezeki kita bisa paham dalil-dalil mereka, kita ikuti sesuai yang kita buat. Kalau tidak, jadi orang awam aja lah. Ya, orang awam jadi muqallid dia kan. Tapi jadi taklid itu bukan pilihan, itu terpaksa. Taklid itu bukan pilihan, tapi terpaksa. Kalau bisa, angkatlah sedikit dari taklid menjadi talibul ilmi al-muttabi', yang pengikut dengan dalil, supaya bisa maintain tasburu ge. Buya li ado dalil ndak nya kan. Ka ado dalil, siapa perawinya? Lah tunjuk perawi le sahih katanya kan.
Dek, ya payah dakwah kini. Lantaran sahih dalilnya, lay topik pengambilan dalil atau tidak. Itulah parah jadinya. Kalau sudah begini nanti para jemaah ada tuh jadi ustaz tidak bisa sekolah-sekolah tanggung harus betul-betul seperti Imam Nawawi 2 pelajaran setiap hari belajar. Sambil wapal tuh kalau awak batengok je kan. Sambil untuk ngantuk. Kalau beliau 12 tuh hafal dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat, makanya kalau semakin berilmu jemaah, ustaz semakin risau. Makanya ada sebagian ingin jemaah jangan sampai berilmu. Sebab kalau berilmu mereka payah wak dehnya. Payah. Kalau tidak ada. Semakin berilmu jemaah, justru seperti kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, la ma zada ilmal alim illa su'alu al-awam. Tidak bertambah ilmunya seorang ulama kecuali dengan banyak pertanyaan orang awam. Bertambah ilmu dia tidak dapat tonyong, tidak ada dapat tonyong teliti, tidak je bersuah doa ke Allah Taala, ya Allah tolong ya Allah Taala, ya kan? Tengoklah kita tidak bersuah kan? Yang tidak tahu masalah itu di zaman ulama dulu dah. Tanya ke ulama kini tidak dapat jawab daninya. Celah seorang ni kan? Jadi minta kepada Allah SWT dengan memadukan ilmu yang Allah berikan kepada kita dan mudah-mudahan diberikan taufik olehnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. An Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami. Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami yang memiliki beberapa ungkapan yang dicatat dengan tinta emas, di antaranya perkataan beliau, la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak didapat dengan banyak istirahat. Tidak banyak istirahat tidak dapat ilmu. Sampai tidak banyak istirahat tidak jamu datang. Apalagi ilmu. Beliau juga yang mengatakan a'tainal ilma anfusana kullaha wa lam yu'tina illa ba'dah. Kita berikan ilmu ini sepenuh jiwa kita, tapi yang dia berikan pada kita hanya sebagiannya. Awak lamat, apa nomor lamat ini untuk ilmu, tapi dapat sebagian. Tak umum ben saudara. Allahul musta'an. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Kalian tak diberikan ilmu kecuali sedikit. Itulah sombong juga kita duduk Saya kedek nak punya tapi lah sombong. Na'udzubillahi min tughyanil ilmi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sabar ya tinggi cik. Nah, kana an Abi Salamah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala kana yukabbiru fi shalah. Abu Hurairah bertakbir dalam salat kullama rafa'a wa wada', setiap naik dan setiap turun. Faqulna ya Abu Hurairah, jadi tadi khafad, sekarang wada'. Wada' dengan khafadha sama-sama dengan habata. Nah, wa wada' afwan. Faqulna ya Abu Hurairah, ma hadza takbir? Mereka bertanya, ya Abu Hurairah, takbir apa pula ini? Ini tanda bahwa seperti kata Imam Nawawi tadi, sebagian belum mengenal ada takbir itu. Qala innaha la salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tidak payah, tidak pakai teori ini dan itu. Ini salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu orang kalau dibilang salat Rasulullah, mereka tidak banyak tanya lagi. Kalau kita hari ini salat Rasulullah, maksud itu lain. Salat zaman kini lain pula salatnya. Iya, yang pas waktu itu ceneko salat, yang pas kini ceneko pula. Tak, mereka tidak. Kalau dijawab ini salat Rasulullah dan yang ditanya orangnya thiqah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka mereka langsung melaksanakan seperti yang diriwayatkan. Wallahul musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Qala haddatsana Qutaibah. Tadi Muhammad bin Mahram Ar-Razi, salah satu tuan guru. Sekarang datang Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani. Qala haddatsana Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ya'qub yakni Ibn Abdurrahman Al-Qari. An Suhail, dari Suhail, yaitu Suhail ibn Abi Salih Al-Madani, an abihi, dari bapaknya Abu Salih, itu Zakwan As-Samman Az-Zayyat, yang tukang jual minyak samin dan tukang jual minyak. Dia importir minyak dari Irak waktu itu. Masya Allah, orang kayu-kayu saya itu ya. Orang kayu, Masya Allah. Pejabat dan orang kaya, Masya Allah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yukabbiru kullama khafadha rabah, bahwa
dari Abu Hurairah bahwa dia selalu bertakbir setiap turun dan naik. Wa yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dan menceritakan bahwa itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin, tinggal satu lagi. Kita teruskan. Nah, kalau lapan ya berhenti. Nah, tinggal satu dalam bab ini. Bab lain banyak lagi. Nah, Masya Allah, tuan-tuan, sudah banyak hadisnya, 393 hadis. Tanyalah nanti jurusan hadis di UIN. Kalau sampai sebanyak ini hadis yang mereka pelajari. Minta nanti sama Pak Rektor ijazahnya. Nah, qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya bin Yahya, telah menyampaikan atau menceritakan kepada Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Wa Khalaf ibn Hisham, dan Khalaf ibn Hisham jami'an semuanya an Hammad, dari Hammad yakni ibn Zaid, yaitu Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Qala Yahya, berkata Yahya, akhbarana Hammad ibn Zaid, menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid, an Ghailan, dari Ghailan, an Mutarrif, dari Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir. Qala sallaitu ana, saya salat bersama sallaitu ana, saya wa Imran bin Husain, dan Imran bin Husain salat khalfa Ali bin Abi Talib, di belakang Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Fakana idza sajada kabbar, apabila dia sujud dia bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar, ketika dia mengangkat dari sujud kepalanya dia juga bertakbir. Wa idza nahadha min ar-rak'ataini, dan bila bangkit dari 2 rakaat, yakni setelah tasyahud awal, kabbar, juga bertakbir. Kalau sebelumnya tambah lagi sambil mengangkat 2 tangan. 6. Falamman sarafna min as-salah, di saat kami dah selesai salat, qala, dia berkata, akhadha Imran bi yadi, Imran memegang tangan saya, kata Mutarrif ibn Abdullah ibn Syakhir tadi. Thumma qala, dia berkata, laqad shalla bina hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini Ali bin Abi Talib salat seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau qala qad zakkarani hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah mengingatkanku kepada salatnya Nabi atau salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian selesai hadis-hadis dalam bab ini, bahwa disyariatkan dalam salat bertakbir dalam setiap naik dan turun, ya, kecuali naik dari ruku, yaitu membaca sami Allahu liman hamidah, setelah berdiri Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, ulama sepakat bahwasanya, bukan sepakat, pada umumnya ulama jumhur mengatakan takbir ini hukumnya sunat. Saya ulang, yang kedua, bukan saya ulang, saya ralat. Yang kedua, bahwa yang wajib dari takbir ini yang disepakati ulama adalah takbiratul ihram. Ini sepakat wajibnya, dan bahkan dia rukun, Yang ketiga, bahwasanya takbir selain takbiratul ihram hukumnya sunat menurut jumhurul ulama. Dan sedangkan menurut Imam Ahmad rahimahullah semuanya wajib. Apa bedanya wajib dengan sunat? Bila sunat tak perlu diganti, tapi bila dikatakan wajib, bila terlupa mesti diganti dengan sujud sahwi. Ya, tapi jangan naik lagi setelah sujud sujud kedua kan tadi pas rukuk mau sujud pertama tidak takbir. Jangan naik lagi baru sujud, enggak. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa takbir ini hukumnya hanya sunat. Bila terlupa tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Wallahu taala. Kemudian, kapan dimulai takbir itu? Apakah setelah tadi misalnya takbiratul ihram, yaitu ketika mengangkat kedua tangan. Nah, ketika kita rukuk, takbirnya di saat akan rukukkah atau sedang rukukkah atau setelah maksudnya setelah sempurna rukuk? Wallahu alam. Kalau Imam Nawawi menjelaskan dalam mazhab Syafi'i mulai dari akan bergerak rukuk tadi
kemudian diteruskan membacanya dengan panjang sampai sempurna ruku. Nah, kalau ruku panjang tentu sujudnya lebih panjang takbirnya. Dan ketika bangkit dari sujud kedua, naik ke rakaat kedua juga panjang Allahu Akbar. Nah, ini bagi dalam mazhab Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Sedangkan yang lain mengatakan tak, yaitu takbir itu setelah kita sampai sujud. Ada yang mengatakan di awal mulai sujud dan seterusnya. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Ini masalahnya juga masalahnya sunat. Dan kalau melihat dari sisi supaya tidak cepatnya makmum bergerak, maka sebaiknya adalah di saat kita sudah masuk ke rukun itu, yaitu ketika ruku baru Allahu Akbar, dan ketika sudah i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, karena ini lebih terjaga dari makmum mendahului imam, lebih terjaga daripada makmum mendahului imam. Apalagi tadi jenis imam yang lamban geraknya, karena tulang-tulangnya sudah tidak lentur lagi. Jadi kalau tangan kanan dulu, bagi tangan dulu, kemudian lutut kiri untuk jaga keseimbangan kan. Sudah itu tangan kiri, bolu lutut kanan. Sudah itu bengkong tangan. Itu habis masuk uanglah sujud sodo imam belum sujud. Nah, kalau dia mikir nanti tolong urus surat pensiunnya. Ya, imam yang seperti ini harap untuk mengurus surat pensiun, sebab berbahaya bagi jemaah. Berbahaya bagi jemaah, kecuali setiap solat dia umumkan, kalau saudara-saudara, gitu kan, tolong jangan langsung sujud karena saya sujud memakan waktu 58 detik. Misalnya, dia umumkan itu, jangan langsung sujud. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu. Naam. Mendapatkan imam dalam keadaan ruku, dan kita ingin dapat ruku karena man adrakal imama raki'an faqad adrakar raka'ah. Siapa yang menemukan imam dalam keadaan ruku dan bisa ruku bersama imam, maka dia dapat satu rakaat. Dan itu harus juga dipastikan. Harus juga dipastikan bahwa kita benar-benar ruku bersama imam. Ya, nanti imam sudah bangkit kita baru ruku, berarti tidak menemukan imam dalam keadaan ruku. Nah, apakah kita takbir 2 kali atau sekali? Kalau mungkin 2 kali, takbiratul ihram kemudian takbirul intiqal, itu lakukan 2. Tapi kalau tidak, maka gugur yang sunat tadi. Ya, jangan gara-gara dek ngajau dan sunat dan wajib tak kakajau jadi. Nah, maka cukup takbiratul ihram. Jadi ya, takbiratul ihram dan langsung rukuk. Jelas? Nah, wallahu taala alam. Tidak, sebentar yang tadi, jadi mohon maaf. Jadi yang tadi imam di sini perlu sensitif, ya. Kalau seperti Nabi kan tadi ketika Nabi mendengar ada suara orang sendalnya di luar masjid, dipanjangkannya sedikit rukunya sampai kan bisa dikira. Dari sitan po ini lesa jam 2 dia nyelangka barisan kan ada kan? Kan cukup paling-paling 5 detik atau 10 detik. Kecuali meki waju le dulu kan tu lain lah, berkacau lah tu lain lah. Makanya imam boleh menunggu. InsyaAllah dalam 5 detik, 10 detik takkanlah mendehem pun jemaah kan. Tapi kalau sampai 5 minit lo di WC nya pun bioduk kan ayu kan ditunggu, tidak mungkin. Tapi kalau sudah masuk ke pintu, Nabi kana yasma' na'al, sautun na'al fayutilul ruku'. Beliau panjangkan ruku' supaya apa? Orang itu mendapatkan rakaat ini. Dan perlu dibahas juga nanti dalam ketika baca ayat atau pada rakaat pertama. Rakaat pertama ayatnya lebih panjang dari rakaat kedua. Apa sebab? Hikmahnya seperti disebutkan ulama, supaya lebih lama menunggu jemaah yang kemungkinan terlambat. Bukan sengaja terlambat. Kalau sengaja terlambat urusan lain. Ini yang bukan biasanya terlambat. Bukan biasanya
lambat. Maka disinilah sebenarnya akhlak itu bukan hanya dibuat-buat. Dalam ibadah pun ada akhlak yang dicontohkan oleh Islam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kalau benar kita mendirikan salat ini, maka bagus akhlak kita. Bagus akhlak kita. Makanya kalau ada nanti alun qamat leh, qamatnya, kalau bayar. Ya nunggu salat dia tidak sabar, apalagi nunggu makan. Apalagi nunggu bagian piti. Iya dah. Makanya di salat, makanya salat mendidik kita sabar. Ya, antum terlebih duluan datang tu dihargai mahal oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Kan dihargai mahal oleh Allah. Ada minimal 5 kebaikan yang antum dapatkan bagi yang datang lebih awal. Di antaranya doa malaikat, doa antum mustajab. Antum menunggu orang salat dihitung sedang salat. Asal jangan ghibah aja lah, duduk aja di masjid ini dihitung salat. Maka nilai itu jangan dirusak gara-gara ngibangi ke imam. Imam papu kan yang tunjuk sekalian, jangan. Ya, imam tu untuk dihormati, bukan untuk dikata-kata ya. Jangan dikata-kata imam. Buat imam kau nangis tengah salat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini juga ujian akhlak bagi kita. Nabi SAW sedang ruku atau sedang salat, sedang baca ayat, terdengar suara tangisan bayi. Ya, tahu dia perasaan seorang ibu ketika bayi menangis. Kalau ayah lapenya ada maknya, ayah tidak masalah. Ibu yang masalahnya. Maka dia pendekkan. Awalnya berencana panjang, lalu dia pangkas. Maka boleh. Antum berencana misalnya menamatkan Al-Baqarah di rakaat pertama. Mana tahu? Iya kan? Dengar ada yang menangis. Ayah-ayah menangis di belakang. Maka pangkas saja. Baru 5 ayat, langsung rukuk. Apa sebab? Ayah nangis. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini juga menjaga etika dalam solat, akhlak. Jadi besar sekali pengaruh solat itu pada akhlak, besar sekali. Maka Allah tak sia-sia mengatakan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat dengan sesungguhnya pasti salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu ya. Alaru tu je tambah lah tu. Kan lah terjawab kali kedua. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Mantap. Jadi menghadap ke belakang. Jadi Datuk ingin menguatkan. Alhamdulillah. Menghadap ke jemaah. Dua non takanang kan? Iya, betul. Masya Allah. Masya Allah, Datuk, Masya Allah. Apa lah? Kau perlu diberi hadiah tu apa? Tapi siapa? Aku tinggal Datuk dah apa ya? Ni Datuknya? Atau ndak Ika? Non lain. Ya, silakan Tuk. Ika. Iya, Allah barik. Itu kesayangan dia itu tuh. Cuma Datuk kata Aun. Nama punya Aun. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Datuk nyimak dan Masya Allah mengingat dan menghafal. Mudah-mudahan Allah berikan barakah, Insya Allah, amin. Baik, barangkali demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.